Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, Sore. jadi agenda hari ini saya akan menerangkan tentang aktivitas belajar yang ketiga, sesi ketiga atau kita sebut dengan KB ke-6. Di mana KB ke-6 ini sebelum saya lanjutkan, saya akan mengevaluasi dari tugas 1 dan tugas 2 yang sudah saudara kumpulkan. Tentunya nilainya akan saya akumulasikan ya, Jadi bagi teman-teman yang nggak mengumpulkan atau telat, ya pasti ada konsekuensi sendiri. Begitu ya. Jadi untuk nilainya kok saya belum Pak, masih proses begitu ya sampai mata kuliah ini berakhir. Oke, saya akan untuk share dulu ya. Saya share dulu. Sudah tampil di layar monitor Bapak Ibu? Sudah tampil semua? Sudah, Pak. Sudah, oke, baik. Di sini tugas 1 itu kita cek, yaitu di aktivitas belajar 3. Nanti kelihatan siapa-siapa mahasiswa mana yang tidak mengumpulkan. Nah, ini sebagai bukti, karena ini saya rekam juga ya. Jadi kalau nanti komplain, Pak, saya kenapa tidak diluluskan? Biasa itu komplainnya itu di akhir. Komplain di akhir. Padahal di awal sudah saya sampaikan harus ada kegiatan ini yang harus dikerjakan, tetapi tidak dikerjakan, kan gitu ya. Jadi jangan sampai itu terulang. Oke. Yang pertama, kita cek tugas 1. Oke, 31 ini 9 Oktober 2023 sampai due date-nya 18 Desember. Oke, ini antara sudah divalidasi oleh pihak admin UT atau tidak, saya nggak tahu. Yang penting kita mengikuti due date-nya. Berarti ini batas akhir sampai 18 Desember. Jadi ini sudah ada mengumpulkan 10 dari 15 mahasiswa. Kita cek dulu satu persatu, saya koreksi, ya, saya analisis, tapi tidak detail. Jadi saya hanya sekilas, ya. Untuk detailnya nanti dilihat nilai dari saya. Saya akan kembalikan dan saya akan berikan feedback. Oke, yang pertama kita cek untuk saudara Armani. Nah, ini Armani hadir atau tidak ini saya nggak tahu nih Armani. Yang nggak hadir saya ada, Armani itu Mbak atau Mas ini? Hadir, Pak. Oh, Ibu ya. Oke, thank you. Oke, kita koreksi. Ini tampil ya di layar monitor Bapak Ibu semua tampil ya? Tampil ya. Oke, kita cek. Teman-teman tampil nggak ini? Para mahasiswa? Tampil, Pak. Tampil. Oke, judulnya kita koreksi dulu. Oke, judulnya kita koreksi. Yang pertama, upaya meningkatkan kemampuan membaca. Oke, good. Karena ini nanti hubungannya dengan PTK, karena peningkatan. Permulaan siswa kelas 1. Oke, kelas 1 ini kelas 1 apa, Bu? Nanti lebih tepatnya. Oh, sudah di kita koreksi, nanti judulnya kalau kurang tepat nanti diperbaiki. Koreksi, upaya meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 melalui kartu di Madrasah Ibtidaiyah tahun pelajaran. Jadi ini dibalik, Bu. Bu Armani tolong diganti segera, ini diganti seperti ini. Upaya meningkatkan kemampuan membaca, ya. Upaya meningkatkan kemampuan membaca. Permulaan itu berarti bagi siswa kelas 1 itu ya, maksudnya ya. Benar, Bu. Tolong aktif, Bu Armani. Nah, ini ya, mana Pak. Orang? Bu Armani yang mana kok enggak? Tolong Bu Armani open mic. Jangan diam saja. Mohon maaf, Pak. Saya sedang kurang sehat, Pak. Ini saya lagi lemes. Tapi mendengarkan ya, kalau diajak komentar ikut. Terus saya ngobrol sama siapa dong? Gitu ya. Oke, tolong ini dicatat judul yang tepat. Upaya meningkatkan kemampuan membaca permulaan melalui media kartu huruf untuk siswa untuk siswa ya, untuk. Oke. Jadi ini nanti dihapus.
Saya ulangi, upaya meningkatkan kemampuan membaca permulaan melalui media, ya, melalui bisa menggunakan bisa, terserah ini boleh, melalui media huruf di SD atau di MI, Arido ini kelas 1. Ya, tahun pelajaran 2023-2024. Begitu ya. Jadi ini sudah revisi, jadi tolong diperbaiki. Diperbaikinya nanti saja di bagian tugas berikutnya, karena ini kan menjadi judul fix ya, judul karya ilmiah saudara ya. Nanti di tugas yang ketiga, yang keempat, pakai judul yang saya sebutkan tadi. Oke, rumusan masalahnya 1, gak apa-apa. Bagaimana upaya meningkatkan melalui kode? Oke, bagus. Oke. Nah, oke, untuk rangkuman jurnalnya boleh Sinta 1-6, International Scopus Q1 sampai Q4 atau buku gitu ya. Oke, jurnalnya Sinta 5, isi jurnalnya. Oke, saya nggak mempermasalahkan ini. Ya. Cuma saya ingin mempertegas isi jurnal inilah yang nanti akan Bapak Ibu kutip. Ya, di tugas 2 itu kan ada kutipan langsung dan tak langsung. Jadi kalau kutipannya itu mengambil plek sama persis dengan yang ada di artikel atau jurnal, maka itu disebut kutipan langsung. Ya, dikasih tanda petik. Kalau kutipannya itu dirangkum, ya, maka itu disebut kutipan tidak langsung. Oke, good. Ini Sinta 4, Sinta 6, Sinta 4, Sinta 6. Oke, bagus ini Bu Armani. Keren. Untuk bukunya 2015, 2023, 2017. Oke, good. Ya. Ingat teman-teman, dalam mencari tambahan ya, dalam mencari jurnal ataupun buku tentunya harus yang sesuai, harus yang bersinergi dengan judul saudara. Kalau judulnya Ibu ini tentang kemampuan membaca, maka literasinya tentang kemampuan membaca. Yang kedua adalah perbanyak media kartu itu seperti apa. Itu ya. Itulah pencarian referensi yang tepat. Nah, yang sudah ada itu bagaimana selama ini yang ada di Google Scholar, artikel-artikel ini. Baru kalau sudah ada nanti yang membedakan dengan punya saudara itu apa. Itu ya, tolong dipahami. Baik, kerangka tulisannya. Nah, teman-teman tolong dipahami. Jadi gini, nggak perlu seperti ini. Ini kalau PLP boleh ya. Apa istilahnya itu kalau kalian itu? Satunya ada mata kuliah karya ilmiah. Kalau dengan saya kan karya ilmiah. Satunya lagi apa, mata kuliah apa? PKP, Pak. PKP. Oke, sebentar. Ikut lagi kuliah. Ya, semangat. Nanti kita ketemu. Oke. Sip. PKP. Jadi kalau di PKP seperti ini. Tapi kalau untuk karya ilmiah nggak perlu seperti ini ya, Bu, teman-teman semua ya, saudara-saudara, ini nggak perlu. Ini ya. Cukup. Lanjut. Oke, kata pengantar nggak perlu. Ini kalau PKP perlu. Jadi langsung seperti ini. Judul. Oke, judulnya ini saya kira ini kurang tepat kalau dibuat seperti ini, Bu ya. Bu Armani ya. Kalau dirapikan lagi. Oke, abstrak. Nah, ini enggak oleh kayak gini enggak ya. Saya akan tampilkan bentuk karangan, bentuk template karya ilmiah yang barusan saya share di grup. Ya, nanti saya akan tampilkan. Jadi tidak boleh ngarang sendiri template-nya. Ini kalau seperti ini kan ngarang sendiri. Tapi nggak apa-apa, karena kan memang kemarin belum saya share untuk tugas 3. Ya, ini masih yang kasarnya itu seperti ini, nggak apa-apa. Oke, nanti kita bahas. Bagus. Abstrak itu harus 1 paragraf. Kalau seperti ini, maka ini nggak bagus. Berarti ini ditaruh di sebelah sini harusnya. Ya. Nggak perlu daftar isi, nggak perlu pendahuluan. Ya. So. Oke, saya kira cukup untuk Bu Armani. Perhatikan untuk rumusan masalahnya. Bu, tadi saudara mengambil 1 rumusan. Kenapa ini jadi 3? Ya kan begitu.
Jadi kalau rumusan masalah langsung aja dari permasalahan itu dapat dirumuskan ini. Oh, ini judulnya dong. Dirumuskan ini loh tadi sudah betul. Mana Iya. tadi? Nah, rumusan masalahnya adalah bagaimana upaya meningkatkan. Ya, begitu. Nggak perlu ditambahin di depan. Oke, saya kira itu untuk komentar saya terhadap karya tugas awal dari Bu Armani. Udah bagus, tolong dipertahankan Bu. Selalu kumpulkan tugas tepat waktu. Terima kasih. Berikutnya saya akan share tugas yang kedua. Tugas yang kedua ini, oke. Bu Mariana hadir atau tidak? Kalau tidak hadir, saya tidak perlu koreksi. Hadir ya? Hadir, Pak. Oke, Hadir. terima kasih Bu. Oke, sekarang tampil atau tidak? Nah, Mariana. Tampil atau tidak ini? Tampil? Sudah, Pak. Sudah tampil. Oke, sebentar. Oke, ini punya Bu Mariana ya, tolong diperbaiki saran-saran saya, tolong dicatat ya. Yang pertama tugas Yep. 1, oke, membuat sebuah judul, oke, kita koreksi judulnya dulu. Upaya meningkatkan hasil belajar membaca permulaan siswa kelas 1 dengan metode Miller. Oh, judulnya hampir sama semua ya, nggak ada variasi dengan yang lain. Tolong harus ada variasi. Kalau seperti ini, kalau tidak ada variasi, apa bedanya dengan yang sudah ada? Ya, tolong dibedakan. Tadi, kalau tadi punya Bu, dengan metode apa itu tadi? Coba kita cek lagi. Media kartu. Kalau ini media Muller. Maaf, Pak. Media Miller itu Muller. dengan kartu juga, Pak. Nah, tuh bedanya di mana coba? Tapi tolong. Ini kan gimana, Pak? Di mana? Coba sampaikan. Terus bedanya di mana? Ini Muller kan sama Pak, kan saya ngambilkan dari PKP saya dulu ini Pak judulnya. Itu pembelajarannya di kelasnya itu untuk kelas rendah juga. Metode pembelajarannya juga menggunakan media kartu, Pak. Itu. Berarti ini sudah dilaksanakan untuk PKP-nya. Penelitiannya pun Iya, sudah Pak. selesai. Heeh. Oke, kalau sudah selesai udah nggak apa-apa. Sekarang kita cek, perhatikan ya Bu, kalau memang nanti judulnya perlu diperbaiki ya. Jadi jangan menganggap bahwa mata kuliah PKP sudah selesai terus tak kumpulkan saja di mata kuliah karya ilmiah terus saudara berharap ini pasti lulus, jangan loh ya. Oke. Enggak. Jangan berharap seperti itu. Kalau memang sesuai akan saya luluskan. Kalau tidak sesuai ya nanti tolong segera diperbaiki. Saya akan selalu memberikan saran. Iya, Pak. Oke. Upaya meningkatkan hasil metode di SDN air tenang. Tahun pelajarannya sekaligus. Ya, nanti dicek. Tambah tahunnya ya, Pak ya? Ya. Di judulnya itu. Boleh, di judul boleh, atau nanti, bentar, nanti saya kasih. Di judul boleh, atau di bagian pendahuluan. Atau nanti di bagian metode. Itu disampaikan secara khusus. Di situ juga nggak apa-apa. Oke? Jadi tidak harus memang. Tapi kalau memang mau di depan juga tidak masalah. Di 3 tempat gitu. ya, Pak ya? Boleh di depan, di judul. Kemudian boleh juga Ya. dipertegas di bagian metode nanti. Nah, metodenya itu kan nanti salah satunya kan menguraikan bahwa penelitiannya saudara ini adalah di SDN tahun pelajaran berapa, kelas berapa. Kan begitu toh. Itu boleh. Iya, Pak. Maaf, Pak, ini kan PKP saya ini kan di mata kuliah saya yang semester kemarin itu. Oke. Kemarin itu di semester kemarin itu saya kan buatnya karena tugas kuliahnya, jadi saya buat di tahun kemarin, Pak. Sedangkan PKP ini sudah beberapa tahun yang sebelumnya gitu. Cuma spek PKP yang saya pakai. Jadi Oke, tahunnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tahun pelajaran nggak apa-apa. Itu pelaksanaan penelitiannya tahun kemarin pun nggak masalah. Untuk karya ilmiah itu kan merangkum hasil penelitian. Baik itu penelitian yang sudah lampau nggak apa-apa. Gitu ya.
Jadi Pak, tahunnya saya buat tahun yang kemarin, misalnya tahun Iya 2002, dong. 2003. Oh, iya Sesuai iya iya. penelitian sesuai ambil datanya kapan. Jadi jangan dikarang malah jadi tahun pelajaran sekarang. Itu nanti datanya data fiktif dan itu tidak diperbolehkan. Gitu ya. Iya. Ya, Bu, Pak. Oke. Rumusan masalah ada dua. Oke, saya cek rumusan masalah yang pertama adalah apakah dengan metode dapat meningkatkan, apakah dengan metode dapat meningkatkan aktivitas belajar. Perhatikan di sini. Hasil belajar. Kalau untuk hasil belajar itu meliputi apa saja. Kalau misalkan di sini ada hasil belajar, ada aktivitas belajar yang kamu nilai seperti apa? Coba jelaskan kepada saya. Kalau hasil belajar di sini itu kan berupa nilai kognitif, ya kan? Iya. Nilai kognitif siswa, betul? Iya. Nah, sekarang kalau aktivitas belajar ini apa hasilnya? Yang kamu tuju apa? Yang kamu inginkan apa? Berarti siswa itu bisa, bisa memahami isi bacaan, Pak? Nah, itu namanya kalau bisa memahami terus pakainya apa? Lembar observasi atau apa? Diukurnya. Diukurnya pakai apa? Misalkan nih siswa A bisa membaca, itu kamu Iya. ngukurnya pakai apa? Kalau hasil belajar ini kan nanti diukur dengan tes, betul nggak? Iya iya, heeh. Nah, diukur dengan tes. Nah, kalau yang ini diukur dengan apa? Ayo, jadi tidak asal. Membuat rumusan masalah tidak asal. Jadi harus jelas. Soalnya kalau membuat rumusan masalah ini nanti instrumennya apa? Coba diukur dengan apa? Sampaikan ke saya. Yang sudah kamu lakukan. Dengan memahami? Dengan memahami. Contoh, saya kasih contoh. Misalkan begini. Ada dua orang dalam kelasnya Bu Mariana. Kelas 1. Terus Ibu menilai aktivitas hasil belajarnya itu baik dari apa? Siswanya disuruh ngapain? Siswanya saya suruh, ini, karena siswanya ini kemarin itu pengalaman ya, Pak, ya, maaf ya, Pak, ya. Nggak apa-apa. Karena di kelas 1 itu kan ada siswa yang tidak baca, jadi kan saya yang mengambil kan metode Mueller ini dengan metode memakai kartu. Jadi kan anak-anak kan saya bagikan kartu, Pak, kan ada huruf-hurufnya itu. Jadi saya susun kartunya dengan bentuk yang pertama saya taruh gambar, misalnya bola, saya susun, huruf, jadi kan mereka itu bisa membaca dengan adanya gambar. Saya susun kartu. Habis itu kalau untuk mengecek supaya mengetahui anak-anak itu saya kasih gambar, kemudian saya minta sama anak-anak ini untuk menyusun huruf-huruf sesuai dengan gambar. Oke. Aktivitasnya ini berarti saudara menggunakan lembar observasi, betul? Kemarin. Bisa jadi, Kak. Jadi ini kan sudah kamu lakukan. Jadi harus dipertanggungjawabkan. Kalau yang pertama udah kamu pakai apa untuk mengetes hasil belajar mereka meningkat atau tidak itu kan berarti pakai tes, betul? Iya iya. Nah, untuk mengukur aktivitas belajar tadi yang saudara sampaikan yaitu dengan cara nanti siswa disuruh untuk menunjukkan begitu toh. Iya. Nah, itu apakah sudah dilakukan pakai lembar observasi atau saudara hanya oh ini sudah dilakukan, ini tidak. Nah, itu kan saudara mengatakan siswa A melakukan oh dengan benar, siswa B tidak. Nah, itu kan harus pakai lembar observasi namanya. Nah, kemarin menilainya tidak pakai itu. Cuma mau ngetes membacanya aja, Pak. Oh, lah terus kalau saudara tahu itu membacanya baik itu kan harus ada rubriknya. Jadi tolong kalau mau nomor 2 ini dipakai maka harus nanti dicantumkan lembar observasi dalam dalam metode penelitiannya. Itu ya. Metode penelitian. Sehingga Saya catat. nanti dilihat di template yang saya kirim itu. Sehingga perhatikan, sehingga ini akan berdampak pada judul saudara.
Sehingga judul saudara ini tolong ditambahkan, upaya meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa. Hasil belajar dan aktivitas. Ya. Aktivitas belajar. Aktivitas siswa. Ini jadinya. Oke, perhatikan ini judulnya Mbak Mariana. Iya, Pak. Jadi yang tepat ini upaya meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa dalam membaca untuk siswa kelas 1 dalam membaca menggunakan gitu ya. Oke. Ini saya revisi nih. Menggunakan metode model di SDN itu siswa terus siswa kelas 1 di SDN Air Tenang tahun pelajaran. Seperti ini, Bu, tolong diperbaiki ya. Jadi nanti di judul karya ilmiah yang final, yang tugas 3 dan selanjutnya itu judulmu sudah ini. Jangan berubah lagi. Kalau berubah lagi nanti tak koreksi loh. Paham, Bu Mariana? Baik, Pak. Iya, Pak. Jadi jelas ya. Oke, jadi kalau memang mau ada 2 rumusan masalah ini, maka di judul itu harus muncul kata hasil belajar dan aktivitas. Kenapa dua-duanya itu harus muncul? Karena ini instrumennya berbeda. Setiap instrumen yang berbeda harus dimunculkan dalam judul. Diingat yang lain juga. Oke, yang ketiga, kita lihat rangkuman judul bersinta ya, berimitasi. Oke. Oke, Sinta 3 makanya Sinta 4. Oke, good. Sinta 5. Sudah bisa menemukan ya cara cara mencari jurnal yang bersinta gitu ya. Oke, bersinta-sinta. Kalau berskopus sudah tahu belum? Nanti saya ajari kalau belum. Belum tahu. Oke. Berikutnya buku. Bukunya 2020, oke, 2019. Oke. Nah, ini perhatikan. Kemarin dibatasi berapa untuk buku saya sampaikan? Berapa tahun? 10 tahun terakhir ya. 10 tahun terakhir. Oke, ya, oke. Ya udah kalau 10 tahun terakhir masih dimaklumi. Ya, jangan sampai di bawah 2013 kalau gitu ya. Jadi mentok paling maksimal untuk tahun minimalnya adalah 2013. Begitu ya. Yang lain tolong diperhatikan. Jadi untuk judulnya tolong ini diperbaiki seperti di atas ini ya Bu. Nah, tolong di screenshot aja. Atau paling kalau lupa nanti hasil web ini saya akan share juga ya. Sehingga bisa dilihat. Oke. Kemudian pengarang, afiliasi. Oke, ya cukup seperti ini nggak masalah. Oke, terima kasih Bu Mariana, ini sudah bagus, bisa dilanjutkan nanti ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, kita koreksi lagi berikutnya yang hadir dulu ya. Yang nggak hadir ya nggak kesempatan untuk saya koreksi, nanti koreksinya ya nanti di akhir. Oke, Sylvia Fauzia Masyruro, ini ada nggak orangnya? Oh, oke. Mbak Sylvie dari mana ini Mbak Sylvie? Ininya mic-nya agak dimatikan aja coba, dimatikan. Mic-nya dimatikan. Oke. Oke, kalau suara saya dengar ya. Kalau dengar acungkan jempolnya Mbak Sylvie. Mbak Sylvie acungkan jempolnya. Suara saya dengar nggak yang lain? Tolong berkomentar. Kenapa? Dengar ya. Masalahnya mikrofonnya Mbak Sylvie ini yang rusak kayaknya. Ya, mikrofon. Mbak Sylvie tolong dengerin ya, tolong dicatat saran-saran yang akan saya berikan. Oke. Oke, kita koreksi. Yang pertama adalah tugas kartu Karil. Oke, pengertian judulnya. Oke, judulnya kita koreksi dulu Mbak Sylvie. Peningkatan hasil belajar.
mute, di mute aja mic-nya. Di mute saja nggak apa-apa. Yang penting mendengarkan ya. Nggak usah pakai komen nggak apa-apa. Yang penting mendengarkan aja. Oke, kita mulai yang pertama, Bu. Peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia materi sukata melalui media bermain puzzle siswa kelas 1 SD Karangtengah. Oh, Karangtengah Demak ya. Purwakarta. Peningkatan hasil belajar di Mbak di silent aja. Di silent saja, di silent saja ya. Silent aja nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa memberikan komen di WA karena mikrofonnya Bu Silvi agak bermasalah kayaknya. Oke, saya ulang kembali. Peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia materi suku kata melalui media bermain puzzle siswa kelas 1. Nah, ini bahasa Indonesianya dihapus aja. Jadi seperti ini aja yang umum. Peningkatan hasil belajar siswa, ya ini diulang, saya ulang, ya tolong dicatat Mbak Silvi. Peningkatan hasil belajar siswa pada materi suku kata melalui media, ya pada, ya saya ulang, peningkatan hasil belajar. Ini kalau PDF tidak bisa saya, oke coba ya, buat oret-oretan. Jadi ini dihapus. Jadi peningkatan hasil belajar siswa pada materi suku kata melalui media pembelajaran, oke, puzzle, dia bermain. Melalui puzzle, jadi ini melalui puzzle. Ya. Melalui media puzzle, jadi ini dihapus, nggak perlu. Ya, nggak ada gunanya. Oke, saya ulang, peningkatan hasil belajar siswa pada materi suku kata melalui media puzzle. Oke. Siswa, oke. Kelas 1 SD Karangtengah. Oke, ini dihapus saja siswanya. Jadi siswanya dihapus, jadi langsung kelas 1 SDN Karangtengah tahun pelajaran 2003-2004. Oke, saya ulang ya. Peningkatan hasil belajar siswa pada materi suku kata melalui media puzzle kelas 1 SDN Karangtengah 2 tahun pelajaran 2023-2024. Seperti itu. Kemudian berikutnya rumusan masalahnya adalah apakah media bermain puzzle dapat meningkatkan hasil belajar? Oke. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan? Bu, tolong diperhatikan saran saya ya. Apakah media dapat meningkatkan? Ini kan nanti kalau apakah jawabannya ya atau tidak. Nah, kalau cuman apakah berarti jawabannya adalah ya atau tidak. Gitu toh. Jadi ini dihapus aja, kurang efektif kalau seperti itu. Jadi ini nggak perlu. Langsung aja bagaimana cara meningkatkan. Bagaimana cara meningkatkan belajar matematika dengan pembelajar siswa kelas 1 SD Karangtengah. Begitu ya, Mbak Silvi. Nah, ini cara meningkatkan ini nanti akan menjawab juga untuk permasalahan yang pertama. Jadi permasalahan pertama itu sebenarnya sudah include di dalam permasalahan yang kedua. Kemudian kalau kamu paksakan rumusan masalah satu itu masuk, instrumennya apa coba? Nah, instrumennya apa? Setiap rumusan masalah itu harus ada instrumen. Ingat ya, harus ada instrumen. Dan ini kan instrumennya, kalau hasil belajar itu kan hanya pakai tes. Kalau cuma satu pakai tes, maka ya udah nomor 2 ini aja sudah tidak apa-apa. Bagaimana cara meningkatkan itu. Itu ya, tolong diperbaiki. Sekarang kita lihat rangkuman jurnalnya.
Oke, Sinta 3. Saya tidak melihat secara detail ya, saya hanya melihat secara permukaan saja. Selebihnya akan saya koreksi lebih detail nanti. Oke, ini Sinta 4. Berarti ingat ya, saya pertegas kembali bahwa dalam mencari sumber-sumber itu harus ada hubungannya dengan judul atau tema. Jadi tidak sembarang. Saya kasih contoh, saya ulang lagi. Jadi kalau misalkan Mbak Silvi ini mau membuat judul tentang ini, maka yang pertama kali referensinya adalah satu, tentang hasil belajar. Ya, hasil belajar. Yang kedua, tentang puzzle. Metode puzzle itu apa? Ya, seperti itu. Oke, dah jelas ya. Jadi referensi yang Mbak Silvi cari itu cukup 2 ini aja sudah sudah banyak itu. Sehingga nanti kalau fokus di situ, karya ilmiahmu pasti akan bagus. Oke, ini sudah cukup. Kita lihat bukunya. Ini bukunya juga terbaru semua, keren. Nah, coba ini saya koreksi dikit. Nah, ini isi buku itu maksudnya bukan isi buku itu seolah-olah itu yang diringkas. Yang diringkas. Yang diringkas, yang dijadikan sebagai bahan referensi. Ya, yang dijadikan sebagai bahan referensi. Jadi kalau seperti ini apa ini maksudnya? Kan kurang fokus. Gitu. Jadi kalau memang mau ngambil judul ini misalkan ya, saya mau menyitasi, saya mau menjadikan sebagai referensi, saya mau menyuplik, saya mau membuat kutipan. Kutipannya apa yang mau diambil? Ya, maksud saya itu seperti itu, isi bukunya itu yang mau diambil yang ada hubungannya dengan judul saudara. Oke, sudah cukup. Oke, kerangka tulisan ilmiahnya sudah bagus ini. Oke, jadi ada judul. Ini sesuai dengan yang saya kirimkan ini, kayaknya bagus ini. Yang lain juga ya, ini judul bagus. Nah, ini ada nama, ada pengarang. Nah, pengarang kedua saya selaku sebagai dosen pembimbing di mata kuliah karya ilmiah. Gitu ya, udah bagus. Kalau ngasih ini kan namanya adalah afiliasi. Kalau afiliasi itu bawahnya ini, yang ini bawahnya ya. Ini afiliasinya saudara Silvi, terus afiliasi saya nanti di bawahnya sini. Oke, pendahuluan. Ya, nggak perlu saya cek detail. Nah, ini tolong perhatikan. Bu Silvi mana ya? Tolong perhatikan, dengarkan saja. Ini seperti ini salah ya teman-teman semuanya ya. Oke, ini salah ini. Ini salah. Nggak boleh. Jadi nyuplik ataupun kita membuat citasi itu langsung di yang kita citasi ya. Seperti ini nggak boleh ya. Nggak boleh. Nanti ada template-nya sendiri. Jangan ngarang. Ini kalau sampai akhir saudara membuatnya seperti ini nanti nggak tak luluskan ini. Nah, so, ini juga kayak gini tuh. Ini dari mana ini kayak gini? Nah, ada angka 3 di atas ini. Ini nggak boleh. Template-nya nggak seperti itu. Saya kasih contoh nanti ya. Contoh begini. Jenis ya ini misalkan mengutip dari saya, berarti dalam kurung Syaifuddin misalkan koma 2023 titik ya begitu, itu cara mengutip untuk template artikel. Itu ya, tolong dipahami ya. Yang lain juga. Ya, tapi nggak apa-apa karena ini masih awal dan belum saya terangkan ke situ, saya kira nggak masalah. Oke, dah good. Yang nggak kebagian untuk saya koreksi, maka saya akan
memberikan feedback berupa tulisan saja ya. Karena ini sudah setengah 6, maka ini saya akan lanjutkan dulu di aktivitas belajar yang ke sesi ketiga ini, aktivitas belajar 6. Oke, saya terangkan dulu ya. Ini saya cukupkan dulu untuk mengoreksi punya saudara. Nanti kalau ada waktu kita lanjut lagi. Oke, kita masuk ke sesi yang ketiga. Tugasnya itu apa di bagian ini? Jadi ada materi pembelajaran. Oke, jadi ini kelihatan ya saudara semua ya. Kelihatan ya. Jadi di tugas 3 itu nanti saudara sudah membuat sebuah draft utuh. Terdiri atas judul. Kalau yang tugas 1 dan tugas 2 itu masih kasar. Masih terpisah-pisah. Ya, tugas 1 itu merangkum ya judul terpisah, rumusan masalah terpisah. Kemudian kalau di tugas 2 itu kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, kalau di tugas 3 ini nanti saudara membuat draft kasar, draft artikel, ya nanti template-nya seperti yang saya share di grup. Yang belum masuk grup tolong temannya dikasih tahu. Ya, grup ini saya fasilitasi khusus kelas kalian. Jadi kalau ada yang tidak ada kelas lain masuk, ya tentunya saya akan keluarkan dia, mengganggu kelas gitu ya. Oke, jadi untuk tugas 3 ini, saudara yang pertama adalah lihat, ya, ada judul, kemudian ada nama penulis, abstrak, kata kunci, nanti bentuknya seperti apa kita akan cek pakai template. Oke, saya tutup dulu. Oke, saya coba carikan dulu filenya. Oke, bentar ya. Oke, sebentar. Saya bukakan dulu link. Oke. Boleh nanti saya kasih kesempatan untuk saling bertanya ya. Oke. Ini saya akan menerangkan dulu. Oke, jadi ini template karir yang sudah saya share di grup. Ya, template-nya adalah ini. Jadi jangan membuat template sendiri. Tolong perhatikan mulai dari tugas 3 ditata dengan baik. Nanti tugas 4 sampai final itu mengikuti template seperti ini. Ya, bagi yang template-nya tidak sesuai, ya tentunya harap-harap cemas nanti ya. Oke, saya ulang sekali lagi. Jadi ini judul artikelnya. Ya, tinggal nanti caranya paling cepat ini di copy saja. Jadi ini misalkan judulnya tadi peningkatan, judulnya kan tadi harus besar semua ya. Kemampuan membaca siswa kelas 1 SD A menggunakan siswa menggunakan media kartu pada siswa kelas 1 SD tahun pelajaran 2023-2024. Jadi seperti ini. Jadi jangan membuat file baru. Ya, yang sudah saya share itu silakan nanti membuatnya langsung di situ. Jadi tinggal contoh ini mahasiswa siapa ini, nah ini langsung di copy saja, diganti. Silakan ini Sylvia, ini kan, ya. Sylvia, Fauzia. Nah begini. Nah nomor 1 itu adalah pengarang pertama. Terus dosen PKP.
Dosen PKP kalau memang karya ilmiah yang diambil seperti Bu Mariana tadi, ya Bu Mariana itu kan ngambil judul karya ilmiah diambil dari mata kuliah PKP, jadi boleh dosennya dimasukkan. Tetapi kalau itu tidak dari PKP, ya itu nggak usah dimasukkan dosen PKP-nya. Ya, tolong dipahami. Maaf Pak, Terus, berarti dosen PKP-nya dosen kita yang semester waktu mata kuliah PKP ya Pak ya? ya betul. Ini terus baru yang di sini saya ditambahin terakhir. Baik Pak. Jadi tolong dipahami. Terus masuk di sini, ya, abstraknya seperti ini. Ini 12 ukurannya ya, tolong jadi jangan jadi mending di copy ini template ini di copy aja. Jadi jangan membuat baru menyamakan ini kan gitu, lebih enak ya. Seperti ini, jadi tidak ada paragraf baru, semua sama. Oke, jelas ya. Terus yang ini kata kunci. Kata kuncinya adalah 5 ya, paling maksimal. Oh, di sini kurang lebih 6 kata kunci. Jadi maksimal 6. Oke, abstrak ini bahasa Indonesia, abstrak ini dalam bahasa Inggris. Terus habis itu pendahuluan, tolong perhatikan. Nah, pendahuluan itu adalah bagian awal dari pembukaan yang menjelaskan tentang judulmu ini. Kenapa saudara bisa ngambil judul itu? Alasannya apa? Bla 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 bla, itu nanti disampaikan di pendahuluan. Tolong perhatikan. Pendahuluan ini nanti isinya adalah hasil sitasi, hasil kutipan, baik itu langsung ataupun tak langsung dari beberapa jurnal dan artikel. Jadi tolong di bagian pendahuluan ini perbanyak artikel. Jadi jangan sampai di pendahuluan itu isinya pendapat saudara semua. Hebat banget. Ya, jelas-jelas kayaknya nggak mungkin itu hanya copy paste. Hati-hati kalau seperti itu. Nanti di akhir saudara akan repot sendiri. Kenapa Pak? Karena nanti akan dicek Turnitin. Dicek bahwa saudara itu copy paste atau tidak nanti kelihatan. Jadi tidak bisa ngapusi. Saya sampaikan lagi ya biar jadi bahan pembelajaran. Ada mahasiswa dulu mahasiswa dulu semester kemarin, dia melakukan kecurangan dengan cara menambahkan titik. Ya, menambahkan titik di setiap kata sehingga titik itu nanti dikasih warna putih. Jadi kalau nggak terlihat kan, tapi di Turnitin nanti pasti akan terdeteksi. Nah, kalau sudah seperti itu, melakukan kecurangan seperti itu ya, jelas-jelas ini harap cemas. Itu ya, tolong diperbaiki dengan baik. Jadi saya sampaikan sekali lagi, pendahuluan itu isinya isinya adalah tentang referensi atau tentang pendapat ya, rujukan ilmiah dari artikel atau buku ya, harus diperbanyak. Jangan pendapat saudara saja yang ditampilkan di bagian pendahuluan. Tolong diperhatikan. Jadi nanti saya ulang, misal nih, tadi sudah dapat judul, peningkatan kemampuan membaca, berarti nanti di bagian pendahuluan itu nanti akan saya perbanyak tentang literasi membaca itu seperti apa yang sudah ada di artikel-artikel sebelumnya. Di ini. Terus yang kedua, media kartu itu seperti apa? Nah, itu disampaikan. Nah, sehingga ada kelemahan, apa ada kelebihan, maka saudara mengambillah judul ini. Seperti itu ya gambarannya untuk pendahuluan. Oke. Berikutnya untuk metode. Nah, jadi seperti ini template-nya pendahuluan besar semua. Kemudian metode. Dan tolong diperhatikan kalau berdasarkan template ini tidak menggunakan paragraf menjorok ke dalam. Berarti nanti kalau saya membuat paragraf lagi bagaimana Pak? Ya nanti tinggal di enter saja.
Paham ya? Karena ini tidak ada seperti ini berarti. Nah, ini tidak ada kan tidak pakai paragrafnya tidak pakai menjorok ke dalam yang ngikutin. Jadi jangan dianggap oh kalau paragraf ada menjorok ke dalam tidak, tapi mengikuti template yang ada. Begitu ya. Oke. Untuk metode isinya apa, Pak? Oke, untuk metode isinya adalah tolong diperhatikan. Metode itu jelaskan secara rinci. Kalau itu memang berupa kualitatif, maka harus benar-benar jelas siapa informannya. Jadi ini adalah latar penelitian. Latar penelitian itu bisa berarti waktu, setting tempat. Waktunya itu kapan tahun pelajarannya, tempatnya ambilnya di mana, kemudian respondennya siapa, bagaimana cara mengambil, ya, cara menentukan responden atau sampel. Kemudian bisa berisi analisis data. Teknik analisis datanya bagaimana? Jadi ada atau saudara menjelaskan di bagian metode. Nah, kemudian satu lagi, yang namanya metode ini itu sudah paten, artinya tidak mungkin pendapat saudara. Terus bagaimana, Pak? Jadi ini adalah hasil tunjukkan hal tersebut itu, contoh teknik analisis data itu mengacu ya, tunjukkan hal tersebut mengacu pada literasinya siapa, pada referensinya siapa. Jadi jangan mengatakan bahwa seperti ini saja, saya kasih contoh. Metodenya nanti dibuat kalimat menggunakan metode PTK. Nah, nanti dijelaskan sintak PTK itu ya apa saja itu dijelaskan secara rinci. Ya, misalkan, misal di sini, misal aja ya, metode yang digunakan nggak kelihatan, kecil. Misal ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Nah, terus dijelasin nih, diuraikan. Jangan seperti ini saja. Kalau seperti ini saja kurang, ya kurang tepat. Terus jelasin penelitian tindak kelas yang mengacu dari, nah ini disitasi dari siapa? Dari PTK yang saudara ambil itu mengacu teorinya siapa? Nah, misalkan mengacu pada teorinya Bu Mariana, mengacu dari, ini tulis Mariana, mengacu dari Mariana tahun 2023 seperti itu. Jadi kan seperti itu. Mengacu pada Mariana 2023. Boleh seperti ini atau nanti dibuat atau bersumber ya. Nanti kalimatnya silakan diubah atau disesuaikan yang fleksibel aja ya, atau bersumber dari gitu ya, itu juga nggak apa-apa, dari Mariana 2023. Nah ini kan juga termasuk sitasi, jadi saudara sudah menyitasi punyanya Mariana, bahwa PTK ini teorinya Mariana. Kalau tidak disebutkan PTK-nya itu metode PTK, tapi tidak tahu itu punya siapa, maka saudara melakukan plagiasi namanya. Oke, nanti jam 6 kita break sholat, gitu ya. Jadi yang mau sholat, saya persilahkan untuk sholat ya. Gitu ya, jadi nggak usah sepaneng, nggak usah tegang. Pak, saya izin sholat dulu boleh ya. Saya nanti jam 6 break sholat dulu. Begitu ya. Oke, jadi dijelasin. Habis itu nanti dijelasin lagi bahwa metode PTK ya, yang lengkap ya, bahwa metode PTK tersebut menggunakan sintak
Kan ada sintaknya, setiap model pembelajaran, setiap pendekatan itu kan ada sintak. Dijelasin tuh, sintak PTK itu apa saja. Itu. Jadi lengkap. Ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini silakan diuraikan berdasarkan data di lapangan. Kemudian data di lapangan itu jelaskan sesuai dengan misalkan PTK, berarti sintak pertama itu apa? Nanti jelas kalau PTK itu kan ada prasiklus, siklus 1 dan siklus 2 kan gitu toh. Nanti jelaskin prasiklusnya bagaimana. Ya, boleh dijelasin prasiklus. Nah, nanti bla 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 berikutnya ya dijelasin pada tahap ini seperti itu. Habis itu nanti siklus 1. Nah, nanti dijelasin pada siklus 1 ya ini hurufnya harusnya tidak tebal ya. Oke. Pada siklus 1 menghasilkan data gini disampaikan dijabarkan. Oke. Pak, kalau saya nanti mau membuat tabel, berarti kan ada aturan membuat tabel, ada aturan membuat gambar. Jadi tidak asal. Nah, juga berikutnya pada siklus 2. Nah, gitu ya, bla 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 bla. Oke. Nah, habis itu Pak, untuk hasil dan pembahasan lebih bagus lagi itu dibuat dalam bentuk nanti harus ada isinya ya. Isinya itu ada tabel, ada grafik, atau gambar. Ya, boleh ditampilkan. Atau yang ketiga itu adalah menampilkan deskripsi. Nah, seperti ini. Inilah hasil dan pembahasan berdasarkan data di lapangan. Oke, lanjut simpulan dan saran. Nah, dari hasil itu saudara menyimpulkan, ingat dalam menyimpulkan. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, ingat ini. Saudara saat membahas hasil dan pembahasan harus disesuaikan dengan rumusan masalah. Rumusan masalahnya membahas tentang apa? Tentang peningkatan hasil belajar. Ya udah nanti harus muncul itu ya, harus muncul itu di dalam hasil dan pembahasan. Kalau hasil itu adalah real di lapangan, kalau pembahasan itu adalah explanation, jadi pendapat saudara yang dinarasikan, yang dibuat tabel, yang dibuat gambar. Itu. Nah, kemudian simpulan dan saran ini berdasarkan ya, ini perhatikan jangan ngarang ya. Oke, ini berdasarkan hasil berdasarkan rumusan berdasarkan rumusan masalah, atau maksudnya adalah menjawab rumusan masalah. Jadi simpulan dan saran ini, simpulan dulu ya khususnya ya, itu menjawab rumusan masalahnya, misalkan tadi bagaimana meningkatkan, ya berarti nanti disampaikan di sini. Jadi rumusan simpulannya itu, simpulan itu berdasarkan rumusan masalah, nanti disampaikan. Jadi lebih simpel gitu. Kalau rumusan masalahnya satu, berarti nanti simpulannya juga satu, jangan dua, jangan dikarang-karang. Terus saran, nah saran itu ada saudara menemui apa di dalam pembelajaran itu, ada faktor apa dalam pembelajaran itu, nanti boleh disampaikan. Yang namanya saran itu boleh ada, boleh tidak. Ya, hanya untuk memperbaiki. Begitu ya. Oke, habis itu daftar pustaka. Ya, kemarin sudah saya sampaikan, daftar pustakanya menggunakan sistem ini, apa seri 7. Ini perhatikan. Ya, apa seri 7. Dan kalau bisa, berarti kan ini minimal referensi, minimal 15 referensi. Ya, oke. Minimal 15 referensi. Untuk buku dan artikel. Gitu ya. Dan 80% dari artikel jurnal. Berarti kalau 80% dari artikel jurnal, ya tinggal 80%-nya dari 15.
referensi. Itu ya. Nanti sisanya adalah buku. Ini perhatikan, tolong dipahami, 10 tahun terakhir itu untuk buku. Kalau untuk jurnal adalah 5 tahun terakhir. Baik, ini saya break dulu untuk sholat. Ya, habis itu kita baru sesi tanya jawab. Kita break 15 menit. Setuju ya teman-teman ya? Oke, saudara mahasiswa. Break 15 menit. Jadi jam 18.15 nanti saya akan masuk kembali di Zoom, di Google Meet ini. Oke.
Boleh gabung kalau yang sudah selesai sholat, nanti kita evaluasi lagi. Silakan. Yang lain gimana? Sudah selesai sholatnya? Oke, nah oke, silakan. Bu Ivo, Mbak Ivo, silakan mau menyampaikan apa? Ada yang kurang paham atau tidak di tugas ketiga ini atau sebelumnya? Sudah mengumpulkan ya, saudara ya, untuk tugas 1-2 ini. Gimana? Silakan. Mic-nya dibuka dulu. Mic-nya dibuka. Baik Pak, izin bertanya. Penjelasan boleh. Bapak pada Ya, silakan. Pada hasil dan pembahasan itu nanti di siklus 1 kita mencantumkan tabel, grafik atau gambar. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini yang gambar maksudnya di sini gimana ya Pak yang kita cantumkan itu Pak? Boleh diambil salah satu. Kalau gambar itu kan nanti grafik itu kalau grafik itu nanti jadinya gambar. Ya. Jadi kalau tabel itu kan tabel. Ya. Nah, saya revisi. Kalau grafik itu nanti gambar. Ya. Oke, saya akan kasih contoh yang jelas seperti ini. Kasih contoh punya saya ya kayaknya. Nah, ini ada enggak ya yang karya ilmiah punya kakak kelas saudara? Nah. Oke. Bentar ya, tak carikan dulu. Kalau enggak di punya saya dulu aja. Oke, coba. Ini saya tampilkan contoh punya saya. Nanti kurang lebih sama di template di UT. Jadi ini saya kemarin habis ikut ISET ya, di International Conference ya, ini judulnya dalam bahasa Inggris, kemudian saya dan yang lain adalah pengarang kedua dan selanjutnya. Oke, perhatikan contoh dari tabel itu seperti ini cara penulisannya. Nah, ini. Oke, tabel 1. Kasih judul. Kemudian di sini perhatikan untuk tabel itu dia apa namanya? Garisnya perhatikan. Jadi kalau garisnya itu hanya di kepala tabel. Nah, ini kan kepala tabel saja atau garisnya toh sama di bawah. Oke, jadi yang bagian tengah itu, bagian dalam itu enggak ada garisnya. Untuk tabel seperti itu cara membuatnya. Jelas ya. Kemudian, nah begitu juga tabel. Kasih nomor ya. Jadi penomoran tabel adalah dari tabel 1. Pak, saya buat tabel 1.1. Jangan. Aturannya seperti itu ya, jangan ikutin. Ya, di atas, tengah. Ini cara penulisannya. Kemudian kalau grafik atau gambar, itu penamaannya jadi 1 ya. Jadi begini kalau grafik atau gambar. Nah ini contoh. Ini gambar 1. Ya, ini gambar 1. Ya, jadi kalau tabel itu di atas, tapi kalau gambar dia di bawah. Begitu ya. Nah ini contoh ini. Nah ini kan metode penelitian seperti saya terangkan tadi. Nah ini diperhatikan ini. Metode penelitiannya. Ini punya saya. Metode penelitian menjelaskan dari latar. Jadi diambil di mana? Di Semarang dari Agustus sampai kapan. Ya. Kemudian setelah itu menjelaskan instrumennya apa saja.
Kemudian setelah itu menjelaskan juga tadi saya sampaikan bahwa sintaknya itu apa. Nah, ini saya menggunakan studi kualitatif, maka studi kualitatif itu menurut Sugiono. Nah, begini, jelaskan. Ada sumbernya. Jadi valid. Nah, ini contoh gambarnya. Ini adalah gambar atau sintaknya itu. Jadi kalau PTK itu kan ada sintaknya, ada gambarnya toh. Nah, nanti di insert gitu. Ya. Begitu ya untuk riset. Nah, ini untuk riset hasilnya. Ini gambar. Oke. Silakan Mbak Ivo ada pertanyaan lagi, jelas yang lain ya, paham ya? Baik Pak, saya rasa cukup jelas penjelasannya. Tapi di sini saya mohon izin dulu ya Pak, karena baru maghrib di sini Pak. Oh, ya boleh. Ya, Pak. Ya. Ya, yang lain boleh. Bu Yano, kayaknya Bu Yano ini mau tanya. Silakan Bu Yano. Ya, baik Kak, mau tanya. Itu tadi waktu Bapak paparkan untuk rumusan masalah ya? Ya. Nah, itu minimalnya 1 atau minimalnya 2 ya Pak? Minimal 1 aja, minimal 1. Kalau maksimal ya. Kalau di PKP kan 2 ya Pak? Ya. Tapi ingat loh ya, membuat rumusan masalah itu tidak asal. Setiap rumusan masalah itu harus ada instrumennya. Jadi kalau seperti Bu Mariana tadi saya tanya, rumusan masalahnya 2, tapi instrumennya yang satunya nggak jelas ya. Jadi yang satu dihapus saja. Ya, kan satu lagi ini Bu Yano, bahwa tidak harus sama persis dengan PKP, boleh dimodifikasi. Jadi Bu Yana jangan berpikir begini, kalau di PKP sudah pasti di ACC, sudah pasti lulus, berarti kalau tak masukkan di karya ilmiah ini, sudah pasti lulus juga. Nah, belum tentu. Ya, jelas? Oke. Good. Jadi untuk di Karil, rumusan masalahnya hanya 1 ya Pak? Minimal 1, minimal. Bukan Jadi hanya 1, minimal 1. 2 bebas. Baik. Makasih Pak. Sudah ngumpulin tugas toh? Tugas 1 sudah Pak, tugas 2 lagi berjalan. Oke, segera ya, segera. Karena Desember itu kayaknya final ya, biar nanti tidak larut-larut. Oke, baik. Silakan yang lain memberikan tanggapan, komen ataupun pertanyaan. Silakan. Jadi kalau nggak ada, dirasa diam cukup ya, berarti biasanya itu kan kalau ibu-ibu tanya ke siswanya, kalau ditanya kok diam, berarti kan sudah pada paham semua gitu ya. Dan saatnya mereka ingin pulang kan gitu ya. Coba kalau saudara semua bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi atau tidak? Kita tunggu 3 menit, tadi kan saya janji 18.15 ya, mungkin ada di sana. Bu Silvi, gimana Bu Silvi? Maaf, Pak. Coba mic-nya sudah. Nah, Bu Mariana lagi, coba Bu Mariana. Bu Silvi. Gantian, Bu Silvi dulu. Mohon maaf, saya masih belum paham untuk pengutipan langsung dan tidak langsung. Oke, sip. Saya terangkan kutipan langsung dan tidak langsung. Oke, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh kutipan langsung dan tidak langsung. Coba perhatikan Bu Silvi. Jadi kalau kutipan langsung, perhatikan. Kutipan langsung itu diambil dari referensi dan harus sama persis. Atau garis miring tidak diubah narasinya. Jelas? Jadi misalkan saya punya sebuah buku, Bu Silvi menyitasi buku yang mau ditesasi, saya mau buat sebuah kalimat itu gini di dalam buku saya.
Nah, ini perhatikan. Ini misalkan, yang lain tolong perhatikan ya, kutipan langsung ini masih kutipan langsung. Jadi, ini ada di buku saya. Misalkan, ini bukunya Pak Saif, gitu ya. Jadi kalau mau dikutip, maka Bu Silvi kalau kutipan langsung itu dikasih tanda begini. Jadi kalimat ini, karena ini adalah ada di buku saya, itu persis. Jadi tidak diubah. Paham? Nah, kasih. Terus ini sebelumnya dikasih kayak penjelasan gini. Dalam kan ini mengutip dari buku saya ya, ini saya Saifuddin. Tahun berapa ini dikutip? 2023. Menjelaskan bahwa seperti ini. Paham Bu Silvi? Untuk kutipan langsung. Jadi hasilnya itu diambil dari bahasanya masih sama persis, nggak berubah. Ada pertanyaan itu dulu. Coba dijawab. Ya, baik. Paham? Nah, sekarang perhatikan, kalau kutipan tidak langsung. Kalau kutipan tidak langsung, apa bedanya? Perhatikan ya. Kutipan tidak langsung. Kalau kutipan tidak langsung, itu kalimat saya kan intinya ini tadi. Gitu. Kalimat saya itu kan ada di buku itu ini. Terus ini dimodifikasi. Jadi kutipan tidak langsung itu adalah memodifikasi. Ya, memodifikasi kalimat yang mau disitasi. Jelas? Oke, misalkan ini adalah punya saya. Nah, terus Bu Silvi mau mengutip pakai kutipan tidak langsung, maka akan saya tulis begini dengan kalimatnya Bu Silvi. Tetapi nama saya harus ada. Karena itu ngutip saya. Kalau kamu nggak menunjukkan itu saya juga dituliskan, berarti itu namanya plagiat, pemalsuan. Gitu ya. Jadi intinya adalah ini. Berarti saya akan misalkan Bu Silvi akan membuat kalimat tapi intinya sama, kalimatnya yang berbeda. Nah, gini. Saya membuat metode Oke, perhatikan ini. Nah, ini dari aslinya itu adalah penelitian menggunakan metode kartu meningkatkan aspek psikomotor. Nah, kalau kutipan tidak langsung itu saya ubah dengan kalimat saya, tetapi artinya adalah arti aslinya. Jadi kan boleh saya ubah metode kartu efektif dalam meningkatkan psikomotor siswa. Paham Bu Silvi? Paham? Jelas? Oke lah, ini jangan lupa ada nama saya di sini, Saifuddin 2023 menjelaskan. Nah, terus bedanya tidak perlu pakai titik pakai apa ya, tanda petik. Begitu? Oh berarti ya, paham ya? Ya, jelas? Iya, sudah Pak. Oke, good, terima kasih. Silakan yang lain, saya kasih kesempatan. Maaf, boleh ya. Pak, mau tanya. Boleh Bu. Bu Mariana, Tadi kan silakan. dari Bu Yana tuh, dari Bu Yana. Kan punya saya itu metodenya kan ada 2, Pak. Apa? Yang punya Mariana tadi. Kan Bu Yana tadi tanya kan di metode itu kan apa tadi? Rumusan masalahnya kan itu 1 minimal 1 ya Pak ya? Minimal 1, 2 nggak apa-apa. Yang penting perhatikan. Tadi saya sudah menyampaikan, setiap rumusan masalah itu punya cara pengambilan data, punya instrumen. Jadi kan kalau hasil belajar, maka dicari, dites dengan cara tes. Ya kan? Nah, kalau yang aktivitas siswa, kalau kamu bisa menunjukkan, ya nggak apa-apa. Pakai apa instrumennya? Gitu loh ya. Jadi jelas. Berarti punya saya itu 2 itu nggak apa-apa berarti ya Pak ya? Nggak apa-apa. Karena nanti di hasil dan pembahasan dan kesimpulan itu juga harus menjawab 2 rumusan itu. Gitu. Ya, Bu? Paham ya? Oke, baik. Silakan yang lain, saya persilahkan.
Monggo. Izin lagi Pak. Nah, boleh. Untuk kutipan langsung itu kan kalau saya ambil dari buku ya Pak. Saya banyak buku dari buku. Apakah dicantumkan halaman? Terus? Apakah harus dicantumkan halamannya Pak? Kalau dari buku. Ya, jadi kalau kutipan itu baik langsung atau tidak langsung harus dicantumkan sumbernya. Kayak tadi. Kalau buku ya sumber dan halaman, tapi kalau untuk apa tadi? Artikel nggak perlu halaman, cukup nama sama tahun. Seperti tadi ya. Terus sama satu, bedakan antara menulis referensi di depan sama di belakang. Oke, saya kasih contoh. Ini pada salah masalahnya. Perhatikan ini, contoh. Nah, ini namanya adalah menuliskan sumber di depan. Menuliskan sumber di depan. Kalau kayak gini, ya. Saifuddin 2023 itu berarti nanti nulisnya begini. Dalam kurung 2023. Nah, ini kalau menuliskan referensi di depan itu begini yang betul. Oke, jadi pengarangnya siapa? 2023. Nah, kalau dia di belakang itu nanti seperti ini caranya. Nah, misalkan orangnya mau ditaruh di belakang, maka cara nulisnya begini. Dalam kurung Saifuddin, 2023. Ini contoh untuk artikel ya. Oke, tolong dipahami yang lain. Jadi kalau untuk sumber ditaruh di depan seperti ini. Nama pengarang, kemudian tahun terbit. Terus menjelaskan bla bla bla. Tapi kalau ditaruh di belakang kalimat, jadi caranya dituliskan dulu citasinya, habis itu sumbernya di belakang dikasih kurung. Nah, kurung dulu, terus nama, koma, 2023. Oke, ada aturannya sendiri ya. Jadi jangan dibuat sudah ada pakemnya. Oke, silakan. Nanti saya akan upload untuk hasil video ini, jadi yang nggak paham boleh dilihat lagi. Nah, jangan lupa di subscribe juga, nah, gitu ya. Oke, bagaimana? Ada yang lain? Bu Yana, sudah paham Bu Yana? Iya, untuk penulisan saya kan banyak referensi dari buku ya Pak. Untuk penulisan halamannya bagaimana ya Pak? Untuk penulisan halaman, oke. Untuk penulisan halaman seperti ini. Nah, misalkan ini Saifuddin 2023, itu ditulisin ini bisa. Halaman berapa berarti? Sekarang halaman 10 gitu ya. Nah, gitu. Jelas? Ya, di sini. Ya, terima kasih. Oke, saya kira seperti itu. Ya, memang kalau buku itu karena riskan ya, maka dikasih penomoran halaman. Oke, silakan yang lain. Ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri, tinggal beberapa menit. Kalau sudah paham, kalau diam itu berarti artinya paham. Dan minta diakhiri. Dan gitu ya Bu Yana ya. Bapak, saya ingin boleh. Silakan. Kalau misalkan untuk Haril, ada minimal atau maksimal lembar nggak, Pak? Oke, pintar pertanyaannya. Jadi, kalau di template, saya bukakan dulu. Itu. Oke. Nah, ya, bukakan. Pintar pertanyaannya. Jadi ada batasnya. Jadi tidak sembarang. Sebentar.
Kalau untuk sementara itu dia pakainya kata. Jadi bukan lembar. Jadi minimal itu 5.000 sampai 7.000 kata. Ya, 5.000 sampai, bagaimana tahu nggak? Saudara tahu cara menganalisis melihat jumlah kata dalam kutipan itu, tahu nggak? Mbak Nur? Coba di mic-nya di-on-kan. Belum, Pak. Belum. Jadi contoh seperti ini, perhatikan. Karena nanti kan berhubungan dengan spasi ya. Jadi bukan mainnya lembar, tidak. Tetapi kata, ini saya kasih contoh punya saya tadi aja. Oke, saya kasih contoh punya saya. Nah, ini perhatikan ini. Nah, jadi kalau kalian lihat ini ada 10 lembar. Dan ini dilihat dari jumlah katanya. Perhatikan di sini. Nah, ini kata saya, perhatikan di bawah ini. Ya, di bagian bawah. Ada muncul 4627 words di bagian bawah sini. Ya, jadi usahakan minimal 5.000. 5.000 kata. Nah, gitu ya. 5.000 kata. Oke. Terima kasih, Bagus. Pak. Ya, sip. Oke, yang lain silakan. Silakan yang lain. Yuk, Pak, silakan. mau izin. Bukan boleh. Pak, mau Siapa izin. ini? Oh, mau izin. Iya. Silakan, yang lain silakan. Boleh, yuk. Yang mau izin nggak apa-apa karena sebentar lagi akan saya akhiri karena saya kira sudah cukup untuk pertemuan kedua. Kemudian tolong perhatikan yang belum benar-benar paham silakan ini grupnya masih saya tutup ya, jadi boleh japri saja ya, boleh japri. Kalau untuk pengumuman akan saya umumkan di grup. Jadi kalau memang mendesak ingin tahu jawabannya biasanya WA saya, ada beberapa yang sudah WA saya terus saya suruh nelpon balik. Nah, biar nanti tidak salah paham. Gitu ya. Jelas ya? Oke. Nunggu instruksi. Dan kalau nanti pokoknya setiap pertanyaan itu kalau memang butuh jawaban, saya akan jawab. Kalau memang sudah ada jawabannya di e-learning atau di YouTube, seperti sudah saya cek seperti ini, kan nanti saya kirim juga di YouTube, maka nanti akan saya suruh cek juga. Jelas? Pak. Ada lagi? Kalau nggak ada, akan saya bantu akhiri. Oke, sudah kita foto dulu. Kalau nggak ada, kita foto dulu yuk bareng-bareng. On cam semua sebagai bukti kehadiran di sesi kedua untuk web 2. 11 orang ya, termasuk saya. Oke, sudah on semua sebagai bukti kehadiran hari ini. Oke, Pak Putra. Pak Putra, oke, gimana Pak Putra? Aman? Pak Yopan aman? Semua? Aman ya? Yes. Semangat ya. Kasih tolong dimaafkan semuanya. Oke, yang penting semangat. Saya akan selalu membuat Bapak Ibu semua lulus di mata kuliah ini. Gitu ya. Oke, kalau ada apa-apa silakan japri saya. Ini grupnya masih tak tutup dulu. Oke, kita foto dulu sebentar. Saya screenshot. Teman-teman juga boleh screenshot juga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk hari ini saya cukupkan. Jadi masih bisa berkomunikasi lewat WA ataupun japri ke saya. Gitu ya. Biar tidak salah sangka semuanya. Dah. Saya kira Bapak Ibu semua adalah guru yang terbaik gitu ya. Jadi saya tidak menggurui, tapi kita bertukar pengalaman saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.